kirim, filenya via chatbox saja. Mungkin, kita akan membahas paket ke-25, paket 25 literasi bahasa Inggris. Udah paket 25? Paket 25 literasi bahasa Inggris? Ada di chapter 2 kan? Kalian sudah nyampe sana apa belum? Oh, kejauhan ya? Ada yang sampai chapter 25 nggak? Paket 25 nggak kalian? Bahasa Inggris? Nggak ada? Belum nggak sih? Belum nggak sih? Belum ah? Kalian paket berapa? Nggak sampai 25 tah? Oh, nggak sampai. Ya udah, kalau nggak sampai udah kita 10 aja ya. Kita paket 10 aja, wes. Ya udah, paket 10 aja, paket 10. Habis ini, waduh, waduh. Bentar, bentar. Wait. Salah pencet. Oke, teman-teman, habis ini kita akan bahas paket 10 modul literasi bahasa Inggris yang di chapter 2 ya. Bagi kalian yang nggak bawa modulnya, bisa cek di chatbox. Aku bakal ngirim via chatbox filenya. Sebentar. Filenya di mana ya? Oke, aku lagi loading di situ. Aduh, aku dimarahin Kak Ivena disuruh ganti background. Sebentar. Oh iya. Oke. Oke. Sanoera. Teman-teman. Assalamualaikum. Nah, teman-teman sudah aku kirimkan ya paket 10 di chatbox. Semoga pada lihat semua, bisa di-share ke teman-temannya juga mungkin via grup kalian, via WhatsApp grup mungkin, biar yang lain pada dapat akses juga yang mungkin belum masuk. Oke, allow me to share my screen. Wait. Bentar. Aduh. Aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Teman-teman sudah bisa lihat ini udah bisa lihat udah bisa lihat paketan di sini. Oh ya, nanti jangan lupa isi rating ya, teman-teman. Diingatin by fan atau di grup. Di grup, di chatbox. Teman-teman bisa lihat share screen nggak yang paket 10 ini? Pada bisa lihat? Oh, sebentar. Something wrong. Oh, oke, udah bisa ya. Bentar. Biar ada muka aku dikit ya di share screen-nya. Aku share screen-nya gini aja deh. Nah, udah pada muncul ya? Oke, sudah. Itu muncul kan? Ini udah muncul nggak paket 10-nya di kalian? Sudah. Nah, oke. Kalau udah muncul, berasa gamers. Ya dong. Ya, kalau udah muncul, kita bahas sama-sama aja dulu. Sebentar. Mungkin yang untuk nomor 1 sampai 7 nggak langsung kita bahas ya. Mungkin yang bakal kita bahas bareng-bareng mungkin dari teks 1, teks 2. Karena opinion thread ini adalah teks yang paling mudah, which means yang apa ya? Yang sebenarnya harus bisa kalian kerjakan secara mandiri. Mungkin I'll give you 7 minutes. Aku bakal ngasih kalian waktu 7 menit untuk ngerjakan ini dulu, teman-teman. Coba kalian ngerjakan secara cepat. Untuk 7 menit bisa kalian kerjakan. Kita mulai dari 9.10 ya. Nanti ya 9.10. Teman-teman bisa ngerjakan dulu selama 7 menit. Untuk satu soal 1 menitnya. Habis itu nanti kita bahas bareng-bareng. Yang opinion thread dulu. Oke, selamat mengerjakan, teman-teman. Ya. Nanti kalau nemu kosakata yang aneh bisa kalian tandain ya, teman-teman. Kalau nemu kosakata yang bingung, kalian bisa highlight. Nanti habis itu kita bakal review kosakata. Karena kosakata kalian kita perlu masih belajar kosakata. Oke, selamat mengerjakan, teman-teman. Oke, 7 menit sampai 9.17 ya. Aku tunggu. Nanti jawabannya dikirim via chatbox ya. Opsi-opsinya aja. Oke, selamat mengerjakan.
Hmm. Oke, 2 minutes left, 2 menit lagi. Take me back to 2014, saw a pic this morning, viral on the journey. The future was alluring. On the other side of TVs, hoping that they see me, but they already see me.
how I see things. Isn't it funny how the time flies? Like a G5 jet in the turbulence, but we gon' make it home tonight. Alright, 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 alright. My misery is boring, finally feel confident. Yes, it's an accomplishment. Permisi teman-teman, ini lagunya bocor di kalian ya? Soundnya ada keser sound gitu nggak ke kalian? Nggak anu kan? Bocor ya? Aman kan? Gak ada yang bocor kan? Kedengeran Kak lagunya Toronto. Oh, waduh, salah. Bentar. Duh, salah share screen berarti. Oke, teman-teman sambil dikumpulin ya jawabannya ke chat box, opsinya aja. Oh, ada. Wait. Sorry, my bad. Teman-teman bisa kirim jawabannya via chat box, opsi-opsinya aja nomor 1 sampai 7. Ntar sambil aku kayaknya ke share sound deh tadi. Oh iya, ke share sound. Oke, aman. Nah, sekarang udah nggak ada ya. Suaranya udah nggak ada kan? Ya, Torontonya udah nggak ada lagi kan? Oke, sip. Yaudah, teman-teman minta tolong send jawabannya via chatbox dong, nomor 1 sampai 7 untuk opsi-opsinya. Masa nggak ada yang ngerjain ini? Ayo, yang ngerjain. Coba kalian send via chatbox nomor 1 sampai 7 jawabannya. Wait. Loh, ini nggak ada yang ngerjain tah? Astagfirullahaladzim. Kalian ngerjain apa nggak? Ngerjain, oke. Ya, disapin dong. 7 soal dong. Via chatbox. Ya, 1B. Nomor 1 sampai 7 aja, langsung ketik opsi-opsinya. Oke. Oke, nice. BBBDIB. Oke, nice. Madiatus. Yang lain ditunggu. Sebelum kita bahas bareng-bareng. Ini topiknya easy ya sebenarnya. Topiknya sebenarnya topik mudah karena kita mendiskusikan something. Cuman bagi kalian yang nggak terlalu familiar sama apa yang dibahas di sini, khususnya istilah yang dipakai itu agak ribet sebenarnya. Oke, teman-teman. Sebentar. Oke, wait. Mana sih? Nah, teman-teman coba kita bahas sama-sama aja ya. Kita bahas sama-sama aja untuk nomor 1 sampai 7. Coba sebagai kuncinya, opinion thread kita pasti fokus ke orang pertama. Di orang pertama itu akan menentukan mereka membahas apa dan meminta apa di sana. Oke, teman-teman tahu apa yang dibahas di sini apa? Anyone got the idea? Apa? Apa yang dibahas di teks 1? Teks 1. Di orang pertama ini. Masalah yang dihadapi itu apa? Penyakit di kulitnya. Penyakit apa? Penyakit Kulit. Penyakit kulit. Oke. Ini ada kata my skin ini ya. Ada kata my skin. Nah, tapi teman-teman bagi yang kalian familiar sama nama penyakit ini, eksim ya. Eksim nggak sih nama bahasa Indonesianya? Eksim. Bahasa Indonesia kalau nggak salah eksim. Bahasa Inggrisnya baru eksima. Nah, eksima itu adalah penyakit kulit sebenarnya yang kayak ruam-ruam gitu nggak sih? Sebentar, coba aku cari dulu. Penyakit eksim tuh gimana? Penyakit eksim tuh peradangan kulit. ya, peradangan kulit. Berarti dia kayak ruam-ruam merah gitu ya. Baru kering-kering gitu ya. Oke, aku udah lihat di Google. Ya, ternyata kayak gitu penyakit eksim. Ternyata bener aja. Tapi bagi kalian yang nggak tahu eksim itu apa, sebenarnya kalian bisa nalar. Kira-kira ini penyakit jenis apa? Ternyata clue-nya itu ada di kalimat kedua. I think stress plays a huge part. It's almost my skin has deadlines. Berarti ini kaitannya sama my skin. Berarti kemungkinan besar penyakit-penyakitnya ini tadi, itu tuh kaitannya sama kulit. Itu bagi kalian yang nggak paham sama apa itu eksim. Tapi bagi kalian yang familiar sama apa itu eksim, maka kalian bisa dari kalimat pertamanya udah paham. Jadi itu adalah
privilege kalian yang paham sama istilah-istilah yang dipakai di opinion thread. Seperti itu. Cuman sama seperti yang aku bilang, untuk cara membaca kalimat tetap utamakan kalimat pertama dulu ya. Ketika kalimat pertama belum paham, baru kalian nambah satu kalimat lagi. Ternyata di kalimat keduanya ini sudah ada ngasih clue, yaitu my skin ini. Berarti kita di sini ngomongin penyakit kulit, yaitu eksim. Nah, terus apa yang terjadi sama dia teman-teman? Dia kan kena penyakit eksim nih. Then what happened? Di sini dia minta apa? Coba kalian fokus kalimat terakhirnya teman-teman. Kira-kira kalimat terakhirnya di sini dia minta pendapat atau minta nasihat? What do you think? Rasain Pendapat. pendapat? Oke. Pendapatnya apa itu? Kira-kira Tentang solusinya. solusinya. Berarti di sini dia sebenarnya minta saran ya? Saran, lebih ke saran. Kalau pendapat itu nanti jatuhnya kayak kalian itu dikasih dua pilihan. Mungkin eh yang pernah aku ajar kelasnya di PTN-PTN sebelumnya, PTN 4, PTN 5, PTN berapa lagi ya? PTN 2 maybe. PTN 2, ya itu paling sering ya. Nah, eh itu tuh kalian sudah aku ini kan, udah aku petakan menjadi dua gitu loh. Kadang-kadang opinion thread itu kalau nggak minta saran ya minta pendapat. Nah, kalau pendapat ini jatuhnya nanti kayak kalian itu dikasih dua pilihan. Either kalian milih ini atau milih itu. Menurut kalian ini bagus apa enggak? Kalian setuju atau enggak? Jadi kayak kalian itu hanya dihadapkan dua pilihan. Sementara di sini ada kata suggestion di sini. Bentar. Di sini ada kata suggestion. Berarti dari kata suggestion kita tahu di sini dia minta saran. Berarti kemungkinan besar di sini kita nggak akan ngomongin dua hal aja, tapi kita akan open terhadap saran apapun itu. Berarti orang pertama di sini minta saran untuk mungkin menyembuhkan penyakit eksimnya ini. Kalau kalian mau baca detailnya lagi, ini I tried oatmeal baths and rubbing coconut oil on itchy skin. They do suit, but they didn't exactly work. Jadi dia tuh sudah melakukan effort ini, yaitu mandi apa oatmeal baths itu apa? Berendam oatmeal gitu ya? I don't know ya, oatmeal baths and then ini rubbing coconut oil, jadi dia ngolesin minyak kelapa ke daerah yang gatal itu tadi, ke kulit-kulit yang eksim itu tadi. Mereka ternyata nggak work at all gitu. Yang jelas di sini dia minta saran. Berarti ekspektasi kalian adalah ketika orang pertama minta saran, orang-orang selanjutnya harusnya memberikan saran. Bagi mereka yang nggak memberikan saran, maka bisa kalian kategorikan sebagai orang yang nggak nyambung atau yang nggak sesuai. Atau bahasa Inggrisnya, kalau yang kita pakai di soal itu adalah least relevant. Oke, now let's see. Second person, please stop rubbing coconut oil on cracked skin. Nah, ini bisa jadi saran ya. Coba berhenti ngolesin minyak kelapa di kulit itu tadi. It's trendy, bla 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 bla. Terus dia bilang, kita lihat kalimat terakhirnya. Contact your physician should the eczema worsen after coconut oil usage. Berarti di sini dia memberikan saran teman-teman. Mereka di sini, orang kedua ini memberikan saran untuk nggak usah lagi make apa namanya, yang coconut oil itu tadi. Berarti orang kedua ini bisa dikategorikan sebagai orang yang nyambung karena di sini dia memberikan saran kepada orang pertama. Nah, di sini ada kata compromise. Compromise ini teman-teman di beberapa momen sering kepake, di beberapa kosakata di bawah nanti sering kepake. Jadi teman-teman, compromise itu konotasinya negatif ya. Ingat aja, compromise itu konotasinya negatif. Bisa diartikan sebagai berbahaya. Ya, semacam berbahaya lah, berbahaya dan sebagainya. Berarti if you hear compromise word, kalau kalian dengar kata compromise, it means something negative ya, something negative. Oke, itu intinya compromise itu artinya, oke, orang kedua berarti dia nyambung karena dia memberikan saran. And now we move to the third person. Sebentar, kita sampai 10.30. Oke, third person, Raffi. What do you think? Menurut kalian Raffi ini memberikan saran apa enggak? Coba, menurut kalian Raffi Iya, sarannya dia apa? untuk ngecek daily soap. Oke, daily soap. Oke, ini I suggest you to check your daily soap for any hidden allergens. Untuk ngecek apa alergi-alergi yang tersembunyi. Selain itu ada lagi nggak sarannya dia? Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa dia memberikan saran untuk ngecek sabun sehari-harinya, sabun mandi sehari-harinya? Karena dia sudah ngapain di sini? Nge-replace. Oke, dia replace. Kenapa di replace? Karena dia sudah melakukan treatment ya di sini ya. Nah, dia tuh getting patch
patch tested for hidden allergens. Jadi intinya dia itu sudah ngetes alergi gitu guys, ngetes tes alergi. Aku lupa. Coba kalian cari istilah ini, patch testing itu. Seingatku ini adalah salah satu jenis istilah gitu. Seingatku, sebentar. Coba aku cari dulu. Harusnya ini berkaitan sama kulit ya harusnya. Oh, ini. Patch test itu ya, kalau patch kan tempel ya. Patch test atau uji tempel adalah metode diagnosis alergi kulit dengan menempelkan zat pemicu pada plester khusus di punggung selama 48 jam untuk mendeteksi alergi kontak. Oke, berarti patch test itu kayak kalian itu dikasih patch, terus ternyata patch itu mengandung alergen untuk ngetes reaksi alergi kalian yang tersembunyi dari dalam tubuh. Makanya ditinggalkannya di situ menurut Google yang disummarize via AI tadi itu tuh selama 48 jam gitu. Jadi di sini dia telah melakukan tes ini dan ternyata dia tuh menemukan alergi tersembunyi dalam tubuhnya, yaitu penyebabnya adalah sabun mandi. Makanya di sini dia memberikan saran untuk check your daily soap, untuk ganti atau ya untuk ngecek sabun mandi sehari-harinya itu tadi. Oke, nice. Number 3 dia juga nyambung karena memberikan saran. How about orang keempat, fourth person? Ines, menurut kalian ngasih saran apa enggak? Coba, Ines, what do you think? Ines ngasih saran apa enggak menurut kalian? Any idea? Dia ngasih saran apa enggak? Apa dia cuma cerita aja di sana? Cerita aja. Cuman cerita aja. Ya, di sini dia cuma cerita doang. Di sini dia nggak ngasih saran. Ya. Dia cuma cerita doang. Kalau misalkan dia cerita kalau misalkan eksimanya itu kelar, apa sih bahasa Indonesia? Berakhir, hampir berakhir ketika dia tuh nggak ngonsumsi susu lagi. Not saying it's everyone's trigger, nggak mengatakan kalau ini adalah pemicu semuanya, semua pemicu. Tapi ini adalah milik kita. Jadi ini pemicunya dia doang. Dokternya skeptical at first, but honestly we just observe and experimented safely. Sometimes you gotta trust patterns in your own home. Jadi di sini dia nggak memberikan saran sama sekali. Di sini dia hanya cerita ya. Berarti Ines kemungkinan besar dia nggak nyambung. Kemungkinan besar. Kita bisa cek lagi. Nanti ada lagi nggak nyambung. Oke, now May. What do you think about May? Menurut kalian May ngasih saran apa nggak? May, what do you think? Nggak ngasih saran? Di sini dia ngapain? Oh, dia nggak Cerita ngasih dong. cerita doang. Di sini dia nggak ngasih saran, justru dia malah ini ya. I just give up. Berarti ibaratnya dia juga problematik ya. Berarti dia nggak nyambung juga. Oke, skip May. Michelle. Sekarang loh, kok nicknya ada dua nih? Bentar. Ini nicknya dua orang lah. Oke, abaikan aja. Michelle, coba kita lihat Michelle dulu ya. Coba, menurut kalian Michelle ini memberikan saran apa nggak? Apa sarannya? Apakah dia memberikan saran? Michelle, Iya. apa sarannya dia? Buat pakai daily moisturizer. Pakai daily Oke. moisturizer. Ya, di sini dia memberikan saran untuk pakai pelembab ya, daily moisturizer ya. Nah, oke, berarti di sini dia memberikan saran yaitu daily moisturizer ini tadi. Oke, nice. Berarti misal masih nyambung. Nick ada dua orang. Aku nggak tahu ini bener apa enggak. Kayaknya dia dua kali ngerespon gitu ya. I think so. Coba kita lihat. Nick memberikan saran apa enggak ini dia? Inilah bukti keseriusan teman-teman. Sekali lagi luar biasa. Nick kasih saran apa enggak di sini? Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Coba lihat Mana Nick. Nick yang pertama. Melakukan langkahnya untuk hadir. Yang ini Nick yang pertama. Enggak ada enggak ngasih Enggak ya? saran. Enggak ngasih saran. Oke, teman-teman kalau enggak ada yang itu artinya resilient itu artinya tahan ya. Resilient itu artinya tahan, tangguh. Cuman tangguhnya di sini kan sebenarnya positif ya. Maknanya tangguh itu kan positif ya. Cuman di sini ada kata least resilient, berarti anggap aja lemah. Least resilient berarti kurang tangguh, lemah. Oke, berarti Nick juga nggak nyambung ya. Kemungkinan besar berarti ada 3 orang nih nggak nyambung. Banyak juga nih. Bentar.
kuota eligible ada Bentar, 3. oke. Nick yang terakhir. Aduh. I agree with Raffi. We could never know what we allergic to. It's important to be cautious with what we put on our skin. I suggest you check your skincare. Oke, kalau misalkan nicknya itu beneran 2 orang ya guys, berarti ini kan dia ngasih saran ya. Berarti harusnya nick itu kalau misalkan 2 orang ya, berarti dia tetap nyambung. Walaupun kenapa dia dipisah menjadi 2 orang gini ya? Harusnya dia jadi 1 orang aja di sini. Oke, anggap aja ini jadi 1 orang ya teman-teman. Anggap aja nick itu 1 orang. Anggap aja. Pak Sol, Oke, istilahnya guru-guru gitu ya. Dan Oke, selanjutnya sekarang- kami mohon kesediaannya berkenan untuk Wakil Oke, Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Amin Alam. Oke, sekarang bentar. Bentar. Oke, sekarang kita bahas sama-sama aja ya nomornya. Jadi intinya teman-teman, apa tadi? Teks ini tuh dia tuh nanya. Teks ini tadi orang pertama itu punya permasalahan kulit. Dia nanya kira-kira apa aja sih sarannya buat mengatasi eksimnya itu tadi. Oke. Nah, nomor 1 jawabannya Filza sama Mariatus dia B ya. Which of the following is the main topic discussed in the thread above? Berarti kalau kita ketemu sama soal kayak gini, itu sama aja menanyakan main idea. Mungkin untuk pola soalnya UTBK itu kita bukan pakai main topic, tapi main issue. Kita bukan pakai main topic di sana. The issues discussed in the thread. In the beginning of the thread. Biasanya soal main idea itu ada di nomor 3 biasanya. Oke, kita lihat kata kuncinya adalah tips and trick untuk mencegah eksimnya itu kambuh. Bukan kambuh ya, kasarnya ya kambuh lah ya. Eksim itu kambuh. Berarti kalian tinggal cari mana yang tips-tipsnya dulu atau suggestion atau cara-cara. Nah, kita lihat yang A, treatment. Ada kata treatment di sini mungkin benar ya. Tapi di sini ada kata a better treatment. Berarti di sini dia akan membandingkan 2 hal. Nah, tapi di sini yang ternyata yang dibandingkan adalah other than coconut oil. Padahal kita nggak membandingkan treatment ini dengan coconut oil. Berarti nomor 1 ini salah. Nomor 2 kita lihat. Nomor 2. Opsi B. Tipsnya benar. Tipsnya benar di sini. Wait. Tipsnya benar. Suitable treatment. Oke, suitable treatmentnya juga benar sesuai dengan kata kunci di teks. Preventing eczema flares up. Kemungkinan besar ini jawabannya. Yang C, ada kata personal stress, nggak nyambung belas ya. Nggak nyambung belas, karena ini cuma orang pertama doang tadi. Masalahnya orang pertama. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu artinya exacerbate itu artinya memperparah atau memperburuk. Yang ini. Ini artinya memperburuk. Oke, yang D, solutionnya benar nih. Solusinya benar. For working treatment for skin rash and agitation, kita bukan ngomongin ini tadi ya teman-teman. Kita ngomonginnya eksim ya. Oke. Yang E, choosing skincare routine for curing skin eczema flares up. Kita di sini nggak ngomongin skincare rutin, oke? Tapi kita ngomongin treatment in general. Jadi skincare itu part of treatment. Kalau kita ngomongin skincare, itu berarti something yang too specific. Sementara kalau main idea, tipikalnya adalah kita nggak boleh be too specific. Kita harus in general, harus mencakup semua idea. Dan ternyata nggak semuanya itu dia skincare, hanya beberapa doang tadi yang skincare. Contohnya kayak moisturizer, terus ada bahkan ya cuman moisturizer aja kayaknya yang suruh skincare. Berarti jawaban yang tepat dari sini kelihatan banget adalah yang B. Ini adalah jawaban yang tepat. Oke, nice. Number 1 is B. Now number 2. Nomor 2 ini agak sulit teman-teman. Agak sulit to be honest. Cuman gini. Ketika kalian dengar kata should, paling yang ada di otak kalian adalah should itu larinya pasti ke suggestion. Karena should artinya seharusnya, gitu nggak sih? Seharusnya. Cuman agak waspada di sini teman-teman. Ternyata should itu maknanya nggak hanya suggestion. Dalam konteks grammar. Nah, kita lihat should di sini digunakan di postingannya Barry. Postingannya Barry. Kita lihat should di sini ada di highlight. Coba kita artikan sama-sama ya. Kita artikan sama-sama. Hubungi ibaratnya hubungi doktermu ya. Hubungi dokter kulitmu. Should the eczema worsen after coconut oil usage? Hubungi doktermu. Kalau kita artikan should itu suggestion, saran, seharusnya, berarti artinya jadi kayak gini. Hubungi dokter kulitmu, seharusnya the eczema worsen atau memburuk after the coconut oil usage. Hubungi dokter kulitmu, seharusnya eksim itu tadi memburuk setelah penggunaan minyak kelapa. Nah, ternyata should di sini it doesn't mean seharusnya. Tapi should di sini kalau kalian harusnya kalian pernah diajarin ya,
materi conditional sentence. Jadi sebentar. Bentar. Coba aku stop share dulu. Jadi ini sebenarnya materi conditional sentence, guys. Cuman ketika kalian paham grammatical ini, maka kalian akan bisa memahami maknanya itu apa. Nah, kalau kita ngomongin conditional sentence, wait, ini blank space ya. Ini udah blank space. Sebentar, ini kalian lihat blank space nggak di Microsoft Word? Anyone? Share screen-nya udah muncul ke Microsoft Word? Atau masih di Udah. PDF? Udah ya? Udah. Oke, thank you. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin conditional sentence, yang ada di otak kalian itu kalimat apa? Ini kalimat if nggak sih? If, ya. Ini if clause gitu nggak sih? Kalau dengar kata if, berarti dia ngapain di sana? Conditional sentence itu kalimat apa kira-kira? Pengandaian. Pengandaian. Oke, berarti conditional sentence ini bisa kita simpulkan ini adalah kalimat pengandaian yang ditandai dengan if biasanya. If. Nah, contohnya, misalkan gini, if I study LBA, my score will be 100. Nah, berapa itu? Ya, segituan lah ya, gitu. Nah, kalau kalian lihat nih, ini if clause kan pengandaian ya. Jadi if-nya di sini bertindak sebagai pengandaian. Kalau aku belajar LBE, kalau aku belajar bahasa Inggris, skorku akan 10.000 kebanyakan. Nah, skorku akan 1.000. Skor apa? My test score would be 1.000. Nah, berarti di sini kita hanya berandai-andai. Tapi kenapa tiba-tiba tadi should itu bisa dikategorikan sebagai pengandaian? Karena kalau kalian semoga kalian sudah pernah diajarin, if itu, teman-teman, itu bisa diganti oleh kata should. Sorry. If itu bisa diganti kata should. Dan maknanya should ini sama aja kayak if, berarti jika. Berarti artinya jika. Nah, berarti kalau kita ganti ini, kalau kita ganti apa namanya? Kalau kita ganti apa namanya? Kalimat ini menjadi should ini tadi. Ya udah, kita tinggal ganti aja kayak tadi. Should I study LBA? Aduh. My score bla 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 bla. Sama aja. Jadi should di sini maknanya sama aja kayak if. Sementara di sini kalau kita balik lagi ke PDF tadi ya. Wait. Kalau kita lihat ke PDF tadi, should itu posisinya di tengah. Kalau kalian artiin, kita artiin if, berarti kan dia lebih masuk akal ya di sini ya. Hubungi dokter kulitmu jika eksimanya itu buruk, makin buruk, memperburuk. Ya, makin buruk after penggunaan coconut oil. Berarti bisa kita bilang if di sini artinya masih pengandaian. Berarti pengandaian di sini kalau ability sudah pasti bukan, karena ability udah pasti kepastian. Permission nggak mungkin kita minta izin di sana. Deduction kita bukan penarikan kesimpulan di sana. Jadi jawaban yang tepat the only one is possibility. Jadi if di sana hanya untuk berandai-andai. Kalau kita berandai-andai berarti there is something possible yang kita andai-andai itu tadi. Especially karena ini adalah penggunaan conditional sentence type 1, tipe 1. Kita tahu sendiri tipe 1 adalah conditional sentence yang digunakan untuk berandai-andai untuk something yang possible, yang masih kejadian, yang masih bisa terjadi. Asalkan kalian memenuhi persyaratannya. Jadi nggak halu kayak type 2 dan nggak menyesal kayak type 3. That's it. Oke, so far untuk sampai nomor 2. Any question, teman-teman? Any question so far? Until number 2, sampai nomor 2. Masih aman? Oke, masih aman semoga ya. Oh, deduction itu artinya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Ya, deduction, pengambilan kesimpulan. Oke, dan ini kebetulan dari soal tahun 2025 dia nggak masuk ya, deduction ya. Yang masuk itu cuma ability, possibility, suggestion, permission, request, apa enggak ada wish juga. Ada wish di sana. Ya, wish ada, masuk di day 1. Oke, now number 3. Sekarang kita lihat number 3. The purpose of Rafis. Berarti kita di sini akan fokus ke orang ini, Raffi. Apa gunanya Raffi? Mention testing allergen. Itu gunanya buat apa?
Maksudnya standar ini adalah dia eligible. Yang penting dia Coba masuk teman-teman eligible lihat, dalam SNP. coba teman-teman Tapi lihat jawaban di sana. Coba teman-teman lihat nomor 3, jawaban kalian kira-kira yang mana ya? Raffi. C. Apa gunanya Raffi? C, oke, Gracia C. C itu yang mana ya? Suggest alternative method. Oke, suggest alternative method. Ini kata kuncinya ya. Memang Raffi tadi ngapain dah? Raffi tadi tuh yang Raffi tadi yang dia nyaranin, bukan nyaranin sih. Raffi tadi dia ini apa namanya? Tes kulit, tes apa? Tes alergi, pakai patch tes itu tadi. Dan di sini dia menyarankan untuk mengganti apa namanya? Sabun sehari-harinya. Itu adalah inti kesimpulannya dia. Kita lihat di sini Raffi. Suggest an alternative method to find out the cause of eczema flares up. Menyarankan alternative method, metode alternatif untuk mencari penyebab eczema. Apakah menurut kalian Raffi tadi menyarankan untuk tes ini juga, tes apa? Tes patch itu tadi, patch test itu juga? Apa dia cuma menceritakan aja pengalamannya? Coba ada yang punya jawaban lain nggak teman-teman? Selain yang C. Apakah ini kan ada kata suggest ya? Suggest. Ada kata suggest. Ya, ada kata suggest kan di sini kan? Ada kata suggest. Nah, di sini berarti dia menyarankan untuk cari alternatif method, metode lainnya untuk mencari penyebab dari eczema itu kambuh. Padahal di sini kalau kita pahami si Raffi di sini sarannya dia cuman mengganti sabun harian untuk mungkin ada hidden allergens-nya, mungkin. Cuman di sini dia nggak menyarankan untuk patch test. Nah, di situ trikinya di situ ya sebenarnya. Oke, berarti yang C kurang tepat ya. Ada yang punya jawaban lain nggak kira-kira? Number 3. Yang B, advice, apakah dia menyarankan untuk use against melawan penggunaan deterjen? D. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Di sini dia bukan ini ya, menyarankan untuk melawan deterjen ya. Tapi di sana dia cuma menyuruh untuk ganti sabun. Siapa tahu di sana ada hidden allergen. Dan itu ada di sini. Ada di opsi yang D. Can be hidden. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, nomor 3 aman? Ini kinda tricky sebenarnya soal nomor 3 karena kalian sebenarnya dikecohnya kedua pilihan utama yaitu C sama D. But that's not a big problem I think. Masih bisa dinalar, semoga, dan semoga nalar kalian sesuai dengan kunci jawaban ya, semoga. Oke, sekarang kita nomor 4, sekarang kita permainan kosakata. Kayaknya terlalu banyak permainan kosakata di sini ya. Oke. Teman-teman artinya paham semua nggak yang A sampai E? Initiate, tahu ya initiate ya? Perpetuate apa? Perpetuate itu artinya mengabadikan. Mengabadikan. Mengabadikan itu berarti mengekalkan. Ntar, coba aku cari lagi ya. Ntar. Perpetuate itu artinya mengabadikan, melanggengkan, mengekalkan. Ya, itu. Kita mengabadikan. Oke. Teman-teman, harusnya kalian trigger paham ya, karena trigger ini sering banget dipakai di konteks harian. Cuman bagi kalian yang nggak familiar sama what trigger is, apa itu trigger, mungkin kalian bisa nalar. Ada beberapa kata yang maknanya sama di sini, yaitu begin. Kalian tahu artinya begin kan? Begin tahu nggak artinya apa? Mulai. Oke, kira-kira dia sama dengan apa? Begin ini persamaannya apa aja di sini? Start. Oke, Start. start. Selain start, apa lagi? Initiate. Initiate. Nah, ketiga kata ini maknanya tuh sama sebenarnya. Begin, start, sama initiate. Cuman bedanya start itu kosakata yang versi ceteknya, begin sama initiate itu adalah kosakata yang away advance, yang lebih advance sedikit. Nah, berarti kita punya dua opsi doang, cause and perpetuate. Di sini tadi mengabadikan yang cause ini penyebab. Trigger itu sebenarnya pemicu nggak sih, guys? Iya nggak sih? Trigger itu pemicu ya? Artinya ya? Kalian tahu kan trigger artinya apa? Trigger itu harusnya pemicu. Coba kita lihat di sini deh. Not saying it's everyone's trigger, nggak mengatakan ini adalah triggernya orang-orang, pemicunya orang-orang, but it was ours. Trigger di sini dia mengacu kepada diary ini tadi. Nah, berarti kalau kita ngomongin ini tadi, berarti ini kaitannya erat banget sama penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang jawaban yang tepat adalah yang B, yang cause. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 5, teman-teman. Wah, nomor 5 ada kata list relevan nih, yang nggak nyambung. Wah, ini agak tricky nih, soalnya tadi ada beberapa nih. Coba, tadi masih ingat nggak yang nggak nyambung tuh siapa aja? Nick nggak nyambung ya?
Sebentar. Mei sama Ines ada nggak di situ? Nggak ada ya? Mei sama Ines ya? Adanya Mei sama Nick ya? Ntar, berarti kalau gitu Nick ini, aduh, ini agak bingung ya, guys. Soalnya Nick ini ada 2 orang. Yang kedua ini nyambung, yang pertama ini nggak nyambung. Jadi aku nggak tahu ini salah ngetik nama orang atau dia itu 1 orang gitu loh. Yang jelas Mei nggak nyambung ya. Ines ini, bentar, wait. Let me think. Ya harusnya ini Mei sih, harusnya Mei sama Nick. Nah, kalau nick-nya yang ini nggak nyambung, guys. Kalau nick-nya yang ini nggak nyambung. Cuman kalau nick yang bawah itu nyambung. Nah, sementara di sini Mei sama Nick itu ada. Ya udahlah, ya, jawabannya yang A aja lah ya. Cuman ini masih questionable, oke? Mei-nya benar, Nick-nya benar 1 doang, tapi satunya salah. Oke, now number 6. Di sini ada kata infer. Teman-teman masih ingat katanya infer itu apa? Katanya infer. Artinya infer itu apa? Kesimpulan. Apa? Apa? Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Menyimpulkannya secara tersurat apa tersirat? Kira-kira. Tersirat. 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 Itu menyimpulkannya itu beda dengan conclusion, oke? Masih ingat ya? Jadi infer ini the next level of conclusion. Berarti kita menarik kesimpulan dari kesimpulan. Ya, itu yang biasanya aku katakan di kelas-kelas kalian ya. Nah, jadi infer itu adalah penarikan kesimpulan dari kesimpulan. Which means kalian harus tahu dulu kesimpulan tersuratnya. Apa yang terjadi di teks itu tadi. Terus kalian mencari makna di balik udangnya. Udang di balik batunya. Makna di balik makna di balik batunya itu tadi. Seperti itu. Jadi yang pasti, yang jelas teman-teman, kalau kalian dengar kata infer, it means that pasti jawabannya bukan plek-ketiplek. Pasti jawabannya bukan statement yang sesuai dengan apa yang diucapkan sama orang-orang. Pasti itu something yang different. Oke, coba teman-teman, jawabannya apa? Tadi si Madiatus jawabannya apa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, tuh 2, 3. B. Jawabannya yang B. Coba teman-teman nalar kira-kira. Di sini jawaban kalian kira-kira yang mana? Kan teksnya tadi kalian sudah paham tuh. Sudah paham tuh. Teks ini tadi orang pertama minta saran, apa sarannya untuk nyembuhin, kasar gitu ya, untuk nyembuhin penyakit eksimnya dia. Barry di sini dia menentang untuk menggunakan ini coconut oil. Dia menyarankan untuk menghubungi dokter kulit. Itu statementnya Barry. Oke. Oke, katanya sama dia terus. Raffi, kalau Raffi di sini dia suruh ganti ini, suruh ganti sabun. Terus yang Ines, ya Ines, I don't know. Mei nggak nyambung. Michelle pakai daily moisturizer. Nick, oke. Nick yang kedua disuruh check your skincare, soaps, and other products for hidden allergens. Oke, berarti kalian harus menyimpulkan dulu dari semuanya teman-teman. Dari semua statementnya orang-orang di atas tadi, kira-kira kesimpulannya itu apa? Gitu. Nah, tapi karena nggak ada kesimpulannya, berarti udah pasti ini inference yang ini. Jadi kalian harus menangkap makna secara tersirat. Jawabannya Madiatus yang E. Oke, jawabannya Madiatus benar ya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kata kuncinya ada di sini, require different treatment. Different treatment ini kan yang tadi ya, beda-beda kan. Terus different trigger. Kalau kalian pahami statementnya si Ines ya tadi kalau nggak salah. Ines bilang di sini, ini tuh bukan triggernya orang lain. Sorry, ini tuh bukan triggernya semua orang, pemicunya semua orang. Tapi at least ini tuh punya kita. Nah, itu mengindikasikan kalau misalkan orang-orang itu punya trigger yang berbeda-beda, pemicu yang berbeda-beda. Ya, that's the inference sebenarnya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 6 itu adalah yang E. Oke, last number teman-teman, harusnya easy yang ini ya. Nomor 7. Orang pertama minta saran, berarti harusnya orang-orang di bawahnya ngasih saran. Berarti di sana dia ngapain? Something yang positif atau negatif menurut kalian? Positif. Positif. Oke, cari yang negatif di sini biar kalian eliminasi. Positif. Desperate negatif ya. Desperate Ya. negatif. Judgmental. Intro ya, judgmental ini juga negatif. Tetapi sekali Ini menghakimi ya. Dismissive ini ada yang masih ingat nggak artinya apa? Seingatku, bentar. Dismissive itu aku sering ketukar sama indifferent. Dismissive itu marah apa? Oh, dismissive itu ini meremehkan. Dismissive itu meremehkan. Kalau interrogatif justru bertanya-tanya. Berarti jawaban yang tepat cuma suportif ya. Easy yang ini.
Oke, that's the answer for number 7B. Jadi ini adalah kesimpulan jawabannya, teman-teman bisa kalian tandai di modul kalian. Jadi nanti once you masuk kelas, kalian nggak perlu bahas ini lagi. Bisa kalian skip aja. Oke, so far untuk pembahasan nomor 1 sampai 7, any question? Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita move ke materi selanjutnya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Aman semua nggak? Yang aman bisa kasih react ya, bisa kasih reaction. Kalau yang nggak aman juga bisa kasih reaction gini, thumbs down. Ini aman semua nggak nih? Oke, aman. Kevin Anda harap aman. Tahu. Oke, bentar ya. Bentar guys, kering. Izin minum dulu bentar. Ya teman-teman bisa sambil renungkan teks 1, teks 2 ya, karena ini materi yang akan kita bahas selanjutnya. Bentar. Kalau ada yang mau ditanyain silakan, karena kita open for discussion, kita diskusi-diskusi santai aja teman-teman. Oke, aman semua ya. Wait. Siapin. Oke, I'm back. Saatnya kita membahas teks 1, teks 2. Oke. Ini adalah teks yang jadi momok utama kalian ya. Karena teks ini ribet, topiknya saintek dan sosum. Dan it's clear, memang itu faktanya seperti itu. Dan mau nggak mau kalian akan ketemu sama istilah-istilah yang aneh-aneh itu nanti. Oke, teman-teman, kita mulai dari teks 1 dulu deh. Kita mulai dari teks 1. Teman-teman bisa identify the keywords. Kira-kira kata kunci yang muncul di tiap paragraf itu apa aja? Kira-kira. Kira-kira kita di sini ngomongin apa? Coba teman-teman identify. Teks 1, kira-kira kata kuncinya apa? Coba sambil kalian renungkan. Bisa via chatbox atau via mikrofon juga nggak masalah guys. Untuk speak up. Kata kunci yang ada di paragraf pertama kira-kira apa? Oke, teman-teman. Kalau kalian notice di sini ya. Notice di sini. Yang muncul terus itu ya. Yang muncul terus itu sebenarnya South Africa. Ini muncul terus. Kita lihat lagi. Ini South Africa. South Africa. Berarti kemungkinan besar kita ngomongin South Africa. Ngomongin Afrika Selatan. Apakah ada di paragraf selanjutnya? Ternyata ada lagi di sini. South Africa. Terus ada di sini kata food security problems. Oh, ini berarti berbau negatif. Berarti kemungkinan besar kita ngomongin masalah ketahanan pangannya di South Africa. Kemungkinan besar. Cuman kita nggak tahu masalah ketahanan pangannya itu apa. Nah, kita lihat lagi di paragraf selanjutnya. Kita lihat di sini ada kata ini high level of hunger, and so on and so on. Kita lihat lagi paragraf terakhir. Apakah masih ya, ini harusnya masih ngomongin ini ya, South Africa ya. Karena ini ngomongin findings, ngomongin hasil penelitian. Berarti ini sejalan dengan paragraf sebelumnya. Kita di sini ngomongin South Africa. Dan di sini kita ngomongin masalah pangan. Cuman apanya pangan yang kita bahas di sini? Ternyata kalau kita pahami kalimat pertama, between 2011 and 2016, over 500 households, rumah tangga ya, rumah tangga di South Africa, former homeland stop farming. Jadi dia itu meninggalkan ini apa? Dia itu meninggalkan farming, meninggalkan pertanian ya. Farming ke pertanian ya. Pertanian kalau nggak salah. Bentar. Ya, pertanian. Jadi dia tuh berhenti farming. Kalau kita lihat, representing about 20% of all crop farming households in these areas according to statistic. Oke, berarti kita di sini ngomongin statistikan. Ya udah, berarti kemungkinan besar kita di sini ngomongin orang-orang Afrika, especially South Africa, yang meninggalkan pertanian. That's it. Dan make sense kalau kita lihat di paragraf 2 tadi, ternyata kita di sini ngomongin food security problem. Berarti kemungkinan besar kalau kita main nalar kita ya, kemungkinan besar isu yang terjadi di South Africa, yang di mana orang-orang di sana meninggalkan pertanian,
Bisa jadi itulah yang menyebabkan food security problems ini tadi, masalah ketahanan pangan gitu. Nah, di sini ada mention apartheid. Teman-teman kalau ngerti apartheid itu apa? Eh, Apartheid itu adalah sistem pemisahan ras kulit ya, yang ada di Afrika, Afrika Amerika. Biasanya untuk ras-ras yang gitu. Nah ini, kalau kalian nggak paham apa itu apartheid, ternyata ada dijelasin di sini. Black South Africans were forced to live based on their ethnic groups. Jadi orang kulit hitam South African itu dipaksa untuk hidup di grupnya sendiri. Jadi mereka tuh nggak bisa gabung sama orang lain. Makanya apartheid itu adalah sistem pemisahan ras kulit putih dan kulit hitam. Oke, oh ya teman-teman kalau misalkan nanti pembahasanku kecepatan bisa di ini ya, clarify ya. Mungkin kalau kalian masih kurang jelas pembahasan teks satunya ini nanti atau teks 2-nya atau materinya, silakan monggo banget. Cuman kita di sini bisa kita simpulkan kosakatanya, sorry. Kata kuncinya itu kita ngomongin farming, kita ngomongin pertanian di sini. Kita lihat paragraf terakhir lagi. Nah, kita lihat di sini ada kata homelands lagi. Berarti kita masih ngomongin apa? Masalah kebun-kebunan itu lah ya. Kita lihat paragraf terakhirnya. Paragraf terakhir. Kalimat terakhirnya ada kata agricultural policy. Current discussion about land reform and agricultural policy. Berarti paragraf terakhir di sini mengindikasikan apa namanya? Aspek apa namanya? Agriculture. Berarti ini kaitannya masih sama, yaitu dengan masalah hutan-hutanan, tanaman-tanaman dan lain-lain. Berarti kemungkinan besar di sini ada kata abandonment juga. Abandonment itu artinya penelantaran. Ya, abandon kan menelantarkan atau meninggalkan. Berarti yang jelas di sini teks 1 secara garis besar kalau kita lihat kata kuncinya ini, kita tuh cuma ngomongin ini secara simpel ya, yang simpelnya ya. Simpelnya itu kita cuma ngomongin masalah ini orang-orang di South Africa yang meninggalkan pertanian. Itu aja sebenarnya. Cuman kalau kalian mau baca kesimpulannya, harapan ke depannya, opini penulis itu biasanya ada di paragraf terakhir biasanya. Oke, kita move ke paragraf ke teks 2. Ke teks 2, let's see the second text here. Nah, di sini ada kata abandonment lagi. Peninggalan apa? Penelantaran atau ya, penelantaran. Penelantaran crop farming. Lagi-lagi kita di sini ngomongin crop. Crop itu artinya tanaman ya, teman-teman. Crop farming berarti kita sama aja. Di sini kita masih membahas hal yang sama yaitu masalah pertanian, masalah tanaman-tanaman. It's not new can of worms. Oke, can of worms itu artinya adalah something complicated. Can of worms itu adalah sesuatu yang rumit, if not mistaken. Bentar ya, coba aku cek lagi ya. Coba teman-teman bisa sambil cek di Google mungkin. Can of worms itu maksudnya apa? Seingatku itu adalah something yang complicated. Nah, benar. Situasi rumit, bermasalah, atau membingungkan yang timbul akibat suatu tindakan atau keputusan. Berarti can of worms di sini konotasinya negatif, yaitu something yang something yang complicated. Nah, kalau kita lihat kalimat pertamanya, ternyata kalimat pertamanya ini belum main idenya, karena dia hanya pemantik diskusi selanjutnya. Let's see paragraf terakhirnya, kalimat terakhirnya. The specific factors. Nah, ada kata factors di sini. The specific factors. Ada faktor spesifik yang mendorong peninggalan ini, penelantaran ini. Itu bervariasi dari tempat ke tempat. Bahkan antar rumah itu berbeda juga. Antar rumah itu berbeda juga, walaupun mereka ada di kota yang sama, desa yang sama. Kalau kita lihat kalimat sebelumnya, ternyata there's no single cause for this change. Berarti di sini ngomong kalau misalkan nggak ada penyebab utama, penyebab satu-satunya untuk perubahan ini, perubahan apa namanya peninggalan atau penelantaran lahan pertanian ini. Nah, jadi ya itu tadi. Intinya kemungkinan besar di sini kata kuncinya adalah factors, kemungkinan besar. Ya, kalau misalkan kalian bingung tadi can of worms. Jadi can of worms itu sesuatu yang rumit, something yang complicated. Ya, sesuatu yang rumit. Oke. Itu ya can of worms ya. Terus intinya di sini ada kata kuncinya itu faktor. Makanya aku suruh cek para kalimat akhir juga. Ternyata kalimat terakhir ini mengantarkan kalian terhadap inti ceritanya. Apa yang akan kita ceritakan di paragraf selanjutnya. Let's see, apakah kita masih ngomongin faktor? Kita lihat di paragraf selanjutnya. Ada kata nevertheless di sini.
Nevertheless di sini artinya adalah meskipun demikian. Meskipun demikian. Ya, ini artinya meskipun demikian. Kita lihat ya. Rural villagers themselves consistently mention several related causes. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, ada beberapa penyebab yang nyambung. Ya, ada penyebab terkait. Causes ini maknanya sama aja kayak faktor sini tadi. Berarti kemungkinan besar kita masih sama ngomongin faktor ini tadi. Cuman kenapa di sini dia pakai nevertheless? Karena paragraf ini menentang paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya bilang nggak ada faktor utama yang menyebabkan perubahan ini. Karena faktor pendorong untuk peninggalan lahan pertanian atau penelantaran lahan pertanian itu tadi, itu tuh berbeda dari tempat ke tempat, bahkan beda antar rumah ke rumah gitu. Nah, tapi masyarakat-masyarakat desa, desa yang rural ya, rural itu berarti yang terpencil, yang pinggiran, yang jelas bukan Penajam ya, Penajam nggak pinggiran sekarang, Penajam ibu kota. Nah, intinya kayak gitu, villagers, orang-orang desa ini, itu mereka secara konsisten nge-mention ada beberapa faktor. Kita lihat kalimat setelahnya, ternyata kalimat setelahnya adalah economic factors, berarti dia masih sejalan. Kita cek kalimat terakhirnya, apakah masih ngomongin economic factors? Ternyata di kalimat terakhirnya kita nggak ngomongin Kita nggak ngomongin economic factors. Instead, kita ngomong environmental problems. It means that satu paragraf ini kita nggak hanya membahas satu faktor, which is economic factor, tapi kita membahas dua, yaitu economic and environmental. Udah, simple. Kalian skip aja. Berarti paragraf 2 ini fokusnya ke economic sama environmental problems. That's it. Kita lihat paragraf selanjutnya ada kata additionally. Coba, additionally menurut kalian ini something yang menentang atau yang sejalan? Menurut kalian? Sejalan. Sejalan. Berarti logika kalian di bawah ini akan sejalan dengan paragraf sebelumnya apa enggak? Ya. Berarti kira-kira dia di sini ngomongin apa? Apakah masih ngomongin faktor? Kira-kira apa di sini? Faktor yang Ya, dibahas di masih sini berarti ngomongin apa? faktor. Masih faktor ya? Kira-kira faktornya apa? Coba kalian scanning di sini, kira-kira faktornya apa? Tadi kan ada economic sama environmental ya. Kira-kira di sini apa? Di paragraf ini. Kata kuncinya di sini? Oke, banyak young people di sini. Children, young people, seek opportunities in cities. Oke. Nah, di sini teman-teman, faktor yang kita bahas itu bukan environmental sama economic, tapi social and cultural change. Ini adalah faktor ketiga yang kita bahas, yang menyebabkan peninggalan atau penelantaran lahan pertanian itu tadi, especially di South Africa ya mungkin ya. Nah, kalau kalian bingung sama artinya, sini aku artiin satu-satu ya. Mungkin contemporary educational patterns, gaya pendidikan di zaman sekarang yang kontemporer ini telah merusak traditional livestock management practice, telah merusak tatanan praktek ini tradisional tradisional pengaturan. Nah, gimana cara ngartinya? Intinya livestock itu artinya peternakan, guys. Livestock itu artinya peternakan. Berarti intinya pendidikan di zaman sekarang, sistem pendidikan di zaman sekarang itu kayak mengubah gaya perawatan, hewan-hewan ternak pada zaman dulu, which means itu yang tradisional tadi. Nah, kira-kira gimana sih prakteknya itu? Praktek mengajarnya, praktek pendidikan zaman sekarang gimana sih kok bisa merusak? Ada kata disrupted di sini, negatif. Nah, kita lihat crop damage from wandering livestock. Jadi wandering livestock itu berarti livestock kan artinya tadi peternakan ya, hewan ternak itu tadi ya. Berarti intinya wandering livestock itu adalah ini hewan ternak yang berkeliaran. Kerusakan tanaman yang disebabkan dari hewan-hewan yang berkeliaran ini tadi itu meningkat karena anak-anak yang dulunya menggembala hewan-hewan itu sekarang berangkat sekolah, datang ke sekolah. Nah, ini adalah detail dari contemporary educational patterns yang ini tadi. Jadi, sistem pendidikan zaman sekarang itu kesannya kayak menuntut anak-anak zaman sekarang untuk masuk sekolah. Jadi, karena anak-anak zaman sekarang masuk sekolah, otomatis nggak ada lagi yang ngerawat hewan-hewan ternak ini. Yang dimana traditional management ya, traditional practice-nya adalah anak-anak pasti disuruh menggembala.
Itu kalau di wilayah mereka ya harusnya ya. Gitu. Jadi intinya paragraf terakhir ini teman-teman, kita cuman ngomongin aspek ini, social and cultural change ini tadi. Perubahan faktor sosial dan budaya. That's it. Berarti kalau kita simpulkan kira-kira bedanya teks 1 sama teks 2 apa ya? Teks 1 kita ngomongin apanya aja, teks 2 kira-kira ngomongin apa? Mungkin yang lebih kalian pahami yang mana? Teks 1 apa teks 2? Coba menurut kalian what's the difference between text 1 and text 2? Kira-kira kan persamaannya mereka sama-sama ngomongin ini apa namanya? Penelantaran atau peninggalan lahan pertanian. Ya kan? Peninggalan lahan pertanian. Jadi ibaratnya lahan pertanian itu mulai ditinggalkan, mulai ditelantarkan. Nah, tapi kira-kira bedanya teks 1 sama teks 2 apa? Kalau teks 2 lebih ngomongin apanya? Kira-kira. Dari kata kuncinya? Any idea? Ada yang punya pendapat? Kira-kira? Any idea teman-teman? Untuk yang ini, apa namanya? Teks 1, teks 2? Waduh, ini nggak ada yang paham ada? Kalian paham dah? Sebentar. Ini nggak ada yang jawab. Kalian paham? Kalian silent treatment atau gimana ya? Sebentar. Ini kalian paham apa nggak sih? Kalau ada yang nggak paham, ditanyain aja guys. Aman aja. Santai. Paham Kak, masih aman. Masih aman ya? Tapi, bentar. Semoga beneran paham ya guys. Agak worry dikit soalnya. Ya, faktor online kelas ya. Ya, semoga nggak ada yang tidur ya. Soalnya kalau di kelas pun kalian tidur, semoga kalau kelas online kalian nggak tidur juga. Tapi berpotensi tidur ya. Oke, nggak apa. Kita lanjut ya. Jadi bedanya, ini kalau aku simpulkan ya teman-teman. Jadi teks 1 ini kita cuma meng-highlight isu penelantaran lahan pertanian di South Africa. Jadi isunya aja yang dibahas di sana. Ternyata di Afrika, kalau kita lihat data-datanya ini tadi, ya inilah data-datanya yang menyebutkan apa namanya jumlah lahan pertanian yang ditinggalkan di South Africa. Kita cuma ngomongin masalahnya aja di teks 1 ini. Kita cuma memperkenalkan isunya aja. Sementara teks 2 di sini kita ngomongin faktor-faktor yang menyebabkan isu tadi. Jadi kayak mereka tuh saling melengkapi sebenarnya. Teks 1 kita cuma ngomongin masalah, teks 2 kita ngomongin faktor-faktor penyebabnya. As simple as that. Oke, kalau misalkan itu kesimpulan yang paling simpel ya teman-teman. Mungkin nanti dengan kesimpulan yang udah aku kasih tadi bisa kalian renungkan lagi ketika kalian baca teksnya sehingga kalian lebih dapat idenya lebih komprehensif, lebih apa sih komprehensif bahasa Indonesia? Mendalam, lebih menyeluruh. Oke. Itu ya. Sekarang kita bahas sama-sama nomor 8 sampai 14 mungkin targetnya, semoga sempat. Oke, teman-teman. Now number 8. Coba tadi kan sudah tahu tuh main idenya teks 1 yang berdasarkan kesimpulanku. Coba kalian simpulkan sendiri main idenya teks 1 kira-kira apa ya? Coba kira-kira apa? Teks 1 kira-kira jawabannya apa? Coba kalian renungkan dulu selama 1 menit. Jawabannya silakan di-mention di chat box atau kalian on mic nggak apa-apa. Nomor ini ya, nomor 8 ya. Teks 1 tadi kita cuma ngomongin statistik, kita ngomongin data-data doang. Coba kalian renungkan jawabannya apa? Yang jelas teks 1 tadi kita bukan ngomongin faktor-faktornya ya. Oke. Ayo, ada yang punya jawaban nggak? Nomor 1, setidaknya yang bisa kalian eliminasi opsi mana? Coba deh. Coba dari opsi A sampai E, opsi mana aja yang bisa kalian eliminasi? Berdasarkan pemahaman kalian. Nggak usah jawaban yang benar dulu deh. Yang kalian bisa eliminasi yang mana dulu? Opsi B. Oke, opsi B something yang bisa kita eliminasi. Karena apa? Karena di sini kita ngomongin
faktornya, ya kan? Lack of government investment and limited economic opportunities. Di sini kita ngomongin faktornya, oke? Ada kata apartheid juga ya. Ini bukan berarti. Selain opsi B, kira-kira yang bisa dieliminasi mana lagi? Opsi C. B, opsi C. Nah, di sini ngomong climate change and environmental degradation, penurunan kualitas lingkungan, itu adalah penyebab utama. Oke, ini juga bisa dieliminasi. Karena kita nggak ngomongin penyebabnya di sana. Mana lagi coba? E. Wait. Nah, due to major natural disaster, disebabkan oleh bencana alam yang besar. Oke, berarti opsi E ini juga salah karena opsi E ini kita tadi dibahasnya cuma di teks 2, bukan teks 1. Padahal kata kuncinya di sini adalah teks 1. Berarti jawabannya antara dua opsi doang nih. Setidaknya, kalaupun kalian ngawur, jadi gitu ya prinsipnya teman-teman. Kalau kalian sudah kepepet, ini udah cara kepepet ya. Kalau misalkan kalian sudah kepepet banget, makanya main ID itu penting buat eliminasi kayak gini teman-teman. Ketika kalian paham teks 1 ngomong apa, teks 2 ngomong apa, kalian tuh bisa langsung eliminasi. At least antara A sama D, at least kalian benernya tuh lebih besar gitu loh dibandingkan kalian nggak tahu sama sekali. Jadi itu sebuah prinsip sebenarnya. Prinsip cara menjawab teks 1 teks 2 bagi yang sudah kepepet, oke? Sekarang kalian tinggal bandingkan dua opsi teman-teman, A sama D. Kira-kira main idea, ingat ya, main idea itu harus mencakup semuanya. Kita nggak boleh too spesifik. Sini ada kata certain provinces. Bentar. Coba kalian lihat opsi D ya. Kalau kalian renungkan opsi D ini too spesifik teman-teman. Opsi D. Coba kalian lihat ya. Opsi D ini hanya data penguat kalau kalian lihat. Itu bukan main idea. Statistics South Africa data shows that 1 in 5 people face food insecurity while 1/3 of children suffer from chronic malnutrition in certain provinces. Sebenarnya ini bukan main idea, tapi ini tuh cuman data pendukung, data penguat. It means that opsi D ini too specific. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kalau kita lihat yang A di sini, nah kita lihat nih, frasa pertamanya, ini adalah data yang dipresentasikan tadi. Oke, ini data yang dipresentasikan tadi. Yang ini dibahas mulai dari paragraf 2 sampai terakhir. Kalau kalian lihat tadi di paragraf kedua, teks 1, ada kata, paragraf 1. Oh ya, kedua. Ini, food security problems. Jadi teman-teman, dari paragraf 2, ini kita sudah mulai fokus ngomongin ini, masalah ketidaktahanan pangan atau food insecurity, atau bahasa mudahnya mungkin ini, food security problems. Berarti kita membahas masalah ketidaktahanan pangan di South Africa yang disebabkan orang-orang di Afrika itu mulai meninggalkan pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 itu adalah yang A. Itu ya, jawaban yang tepat yang A. Oke, now number 9. Oke, ini harusnya mudah ya teman-teman. Nomor 9 kita cuma fokus ke teks 2. Teks 2 tadi ingat kita bahas apa? Coba dijawab teman-teman. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Atau mungkin kalian bisa ini ya, bisa eliminasi. Bisa eliminasi. Kira-kira yang bisa dieliminasi di nomor ini yang mana? Nomor 9. Nomor 9 ini kira-kira yang bisa dieliminasi yang mana aja? Yang jelas tadi nomor 9 teks 2 kita tuh cuma ngomongin faktornya ya. Kita ngomongin faktornya aja. Ngomongin faktornya. Faktor penyebab kenapa orang-orang itu meninggalkan pertanian. Coba kalian lihat nomor 9 berarti jawabannya yang mana? Any answer teman-teman? Mungkin yang bisa kita eliminasi itu yang opsi-opsi itu ekstrim ya, terlalu ekstrim ya. Yang bisa kalian eliminasi yang mana? Oke, Chandrika B. Oke, Chandrika yang B ya. Itu jawaban yang benar ya? Yang Oke. B, Kak. Yang B, oke. Multiple interconnected factors. Kita tadi nggak ngebahas satu doang nggak sih? Tadi kita ngebahas tuh kalau nggak salah lebih dari 2. Ada environmental, social, cultural, sama apa tadi ya? Environmental, social, cultural, sama economic. Berarti multiple interconnected factors itu make sense, oke? That have contributed to households stopping crop farming. Oke. Ini. Ya, berarti jawabannya benar ya, teman-teman. Nomor 9 itu jawaban yang tepat adalah yang B. Karena kita ngomongin faktor-faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang rumah tangga
rumah-rumah di di Afrika itu dia meninggalkan pertanian. Ya, gitu ya. Kalau kita lihat opsi-opsi lainnya sebenarnya bisa dieliminasi, teman-teman. Kayak opsi D. Economic constraints are more significant. Ini kesannya cuman faktor ini doang, si paling-paling gitu. Nah, kalau kita lihat ini, opsi E. Ini kita nggak ngomongin ininya, proof-nya. Ini bukan teks 2, ini teks 1 yang ini. Ini teks 1 yang ini. Kalau yang C, demonstrate that younger generation rejection. Nah, yang mention younger generation ini cuman di paragraf ketiganya doang. Yang dimana ini menjadi faktor terakhirnya itu tadi. Terlalu spesifik. Padahal yang faktor di sana tadi kita lebih dari satu. Terakhir, yang pertama, inadequate policy support. Nah, ini dia di sana nggak mengkritik ya, teman-teman. Nggak mengkritisi polisinya dari South African government. Ini tadi dibahasnya cuma di paragraf terakhir. Di paragraf terakhirnya dari teks 2. Jadi opsi A dan opsi C, that's too specific to certain paragraph. Dia tuh spesifiknya terlalu spesifik ke paragraf tertentu. Which is di paragraf ketiga. Oke, nice answer for number 9. Good job. Oke, sekarang number 10. Coba relationship between text 1 and text 2 harusnya bisa kalian nalar. Karena kalian sudah tahu main idenya. Coba teman-teman mungkin yang lebih familiar sama text 2, kalian bisa mulai baca dari text to text 2-nya ini, teman-teman. Text to text 2 ini kalian baca. Coba menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Coba kalian cari. Ya, kalian baca dari text to text ini ya. Any answer for number 10? Oke, sebentar. Saya lihat chat box dulu ya. Siapa tahu ada yang jawab di sana. Oke, Gracia sama Chandrika. Hey, D semua. Buset, D semua nih. Solid nih. Oke, kita lihat ya. Bentar. D, oke. Semuanya setuju D ya berarti ya. Kita mungkin mudahnya lihat yang teks 2 ya. Teks 2 ada ngomongin various causes. Penyebab yang beraneka macam. Beraneka rupa. Beraneka macam. Beragam. Nah, ini tadi sesuai dengan teks 2 yang kita bahas di ini ya, nomor 9 ya. Kemungkinan besar yang ini. Kalau teks 2 yang di opsi C, environmental and climatic factors. Too specific. Ya, too specific. Kalau kita main eliminasi ya. Yang E, evidence it has been occurring for decades. Justru ini adalah teks 1 tadi yang ini. Ini teks 1, yang opsi E. Ini D semua berarti anak-anak ya. Yang B kita lihat, solution to reverse the trend. Solusi untuk membalikan keadaan, kasar gitu. Kita nggak ada ngomongin solusi di sana, kita cuma ngomongin faktor. Yang A, di sini dia ngomongin rural villagers contradicting viewpoint. Pandangan penduduk-penduduk desa di pinggiran, yang bukan penajam, itu tadi, yang kontradiktif sama apa yang dibahas. Nah, ini ada di teks 1, especially di paragraf kedua. Karena paragraf kedua tadi ini adanya penentangan. Di kalimat paragraf kedua ya. Oh, teks 2 yang paragraf 2 doang. Itu spesifik yang ini. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang mana tuh? Jawaban yang tepat adalah yang D. Dan yang wait. Yang A itu juga salah, teman-teman. Yang A itu salahnya kalau kalian baca teks satunya mungkin ya. Government's perspective on agricultural decline. Padahal kita teks 1 itu bukan ngomongin dari POV-nya government. Tapi teks 1 itu kita based on research. Jadi bukan dari government. Oke. Nice. Number 10 jawabannya benar semua yang D. Oke, nomor 11 tadi kan sudah tahu ya jawabannya ya. Can of worms itu adalah something yang complicated. Berarti bukan something yang easy. Kalau kita lihat yang A, recent development. Recent development meaning that perkembangan yang terbaru, terkini. Simple problem ini bertentangan, oke. Berarti jawaban tepat yang ini ya, complicated issue. Jawaban ini easy lah ya, easy karena kalian sudah tahu artinya tadi. Agricultural concern, no. Unexpected discovery. Oh ya, discovery itu artinya penemuan. Oke, aman ya. Sampai nomor 11, any question sebelum kita lanjut ke nomor 12?
So far ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau aman bisa reaction lagi dong. Kalau aman bisa reaction aman. Kalau nggak aman bisa reaction nggak aman. Oke, Nena aman. Yang lain gimana? Aman semua? Oke, aman. Kalila aman. Khadijah aman. Yang lain gimana yang lain? Aman gak deh? Oke, Gracia aman. Gladys. Oke, Gladys tepuk tangan. Oh, Leona. Oh, ini Saswina tah, Leona ini. Ini Leona Saswina nggak sih? Iya kan? Oke. Nama 89. Bentar. 89 itu yang ini. 8 yang A. 8 yang A. Nomor 9 yang B. 9 yang B. 9 yang B. Gitu ya. 8A, 9B. Oke, ada yang bertanya lagi teman-teman? Mungkin ada yang kelewat tadi pembahasannya teman-teman? Pembahasan yang lain mungkin ada yang kelewat sedikit. Masa 8 menit ya. Berapa soal sih ini? Duh, capeknya gue. Ntar guys, istirahat bentar ya. Oke, nomor 12 deh, nomor 12. Coba kita kerjain nomor 12. Oke. Iya, kalian hari ini menghadap screen 9 jam ya. Total sesinya 6 sesi. Semangat guys. Bahasa Inggris cuma 1,5 jam aja. Oke. Kita lanjut ya, nomor 12. According to text tuh, sebenarnya teman-teman, kalau kalian sudah memahami main idea per paragraf, itu akan mempermudah kalian mengerjakan soal-soal detail seperti ini. As I always tell you in class, di kelas aku selalu ngasih tahu kalian, kalau misalkan skimming main idea per paragraf itu helps a lot, sangat membantu. Especially ngerjain soal-soal tersurat seperti ini. Misalkan gini, menurut teks 2, berarti kita udah fokusnya ke teks 2 doang. Nah, terus di sini ada kata socio-cultural change. Nah, sekarang kita tinggal mikir, di teks 2 yang ngomongin social cultural change itu ada di paragraf mana? Paragraf 1, 2, atau 3 menurut kalian? Faktor-faktornya kan tadi dimention di paragraf 2 sama 3 ya. Itu logika kita. Logika pertama adalah bridging idea. Memperkenalkan isunya. Tapi paragraf kedua dan ketiga mereka konsisten ngomongin faktornya. Kira-kira socio-cultural ada di paragraf berapa, teman-teman? Paragraf 3. Paragraf 3. Berarti, mana itu? Oh, ini ya. Berarti kalian bisa mulai baca dari sini, teman-teman. Mulai baca detailnya itu dari sini. Kalian pahami dari sini. Coba. Social cultural change also play a role, memainkan peran, including the shift away from male-dominated household. Oke, kita artiin sama-sama ya. Kita maknain. Shift itu artinya perubahan, pergeseran. Perubahan atau pergeseran. Jadi, male-dominated households with more women now heading families. Berarti maksudnya adalah ini. Mungkin ini ya. Aduh, aku nggak mau spesifik ke salah satu ya. Pokoknya yang jelas di Indonesia juga ada kayak gitu, guys. Jadi intinya socio-cultural change itu kalau kalian ngerti orang-orang ada di Bali itu kan mereka yang jadi kepala rumah tangga itu kan yang wanita kan, yang cowok nyantai. Begitu juga stigma kalau kalian pernah baca di sosial media mungkin di TikTok atau di Instagram, ada stigma yang berkeliaran terhadap orang-orang Sunda. Jadi orang-orang Sunda tuh sama seperti itu juga. Jadi istrinya kerja, suaminya mancing kayak gitu-gitu. Jadi it's something happen di negara kita juga gitu loh. Nah, ternyata ini juga kejadian menjadi salah satu faktor penyebabnya. Adanya perubahan ini pergeseran tanggung jawab kasar gitu. Yang jadi kepala rumah tangga itu bukan male lagi, bukan cowok-cowok lagi. Tapi di sini dia woman, cewek-cewek. Berarti kalian ini adalah calon kepala rumah tangga ya. Kalian ini calon kepala rumah tangga. And younger, yang anak-anak mudanya itu nggak mau ngikutin jejak orang tuanya. Jadi mereka tuh memutuskan untuk merintis lagi. Mereka nggak mau mewariskan tanaman-tanaman orang tuanya. Jadi mereka tuh nggak mau ngikutin path-nya. Kalau katanya Niki itu path ya, nggak mau ngikutin path-nya lagi, nggak mau ngikutin jalurnya lagi. Itu. Apa yang mereka pilih? Mereka ini mencari opportunities. Mereka mencari kesempatan di kota dan nggak melihat future in agriculture. Nah, jadi banyak dari mereka tuh ngelihat opportunity itu adanya di kota, sama kayak saya gitu. Makanya saya nggak balik ke Penajam, gitu ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi adanya socio-cultural change ini ternyata seperti ini. Perubahan
kepala rumah tangga dari awalnya itu cowok jadi cewek, terus yang terakhir anak-anak mudanya itu nggak mau ngelanjutin orang tuanya, nggak mau ngelanjutin pertaniannya. Ya udah, tinggal kalian nalar di opsi nomor 12, di opsi. Coba yang A. Oke, the luck government instrument. Oke, kita nggak ada bahas ini sama sekali ya. Coba yang mana jawabannya berarti? Antara BDE. Coba kalian lihat BDE. BDE yang A jelas salah tadi. Coba. Teman-teman. By the way, kalian ini lagi ada announcement ya? Lagi ada announcement ini. Golden ticket ya? Iya, Iya, Kak. Kak Uner. Oh, Uner lagi Iya, pengumuman. Kak. Ada yang keterima, Kak. Ada Udah, yang udah. keterima Kak FK. Ada yang keterima loh. Siapa? Siapa yang keterima? Ada yang keterima kah? Siapa? Di ini. Kita Syahda. FK. Syahda Syahda. Novia. Ada di sini kan dia kan? Syahda. Oh, enggak ada. Enggak, Oh, dia enggak di ada ya? Unernya Kak Oh, di sekarang. Uner. Oh, siapa aja sih yang ke sana? Yang golden ticket dari kalian siapa aja? Calon-calonnya. Banyak tak? Ada siapa aja? Syahda doang nggak yang ke sana? Oh, berarti Iya, yang ke sana cuma Syahda doang Kak. Novi. Oh, kongres ya Novi ya. Novi kan panggilannya. Syahda apa Novi? Ya, kongres Syahda Novi ya. Nanti keren. Golden ticket. Ini berarti kalian nonton pengumumannya sambil nonton pengumumannya. Oke. Ya, kongres ya Syahda. Semoga yang lain menyusul keberuntungannya. Semoga keberuntungan ada di pihak kalian. Keberuntungan nggak mengkhianati usaha kalian. Semoga ya teman-teman. Ya, jadi kalau bahasa Islamnya itu kalian cukup optimis dan ikhtiar dulu. Nanti tawakalnya sisakan di akhir. Oke? Itu kalau bahasa Islamnya. Oke? Masya Allah, tabarakallah. Ya intinya kalian ikhtiar dulu ya teman-teman ya. Ikhtiar. Berusaha sebaik mungkin. Ya bahasa Islam nggak sih? Ya bahasa Islam. Ya bahasanya anak-anak IBS lah ya. Bahasanya anak-anak IBS. Oke. Kita balik lagi. Tadi nomor berapa nih? Nomor 12. Oh, jawabannya di atas itu pada E. Ya, benar ya. The shift away from male-dominated households and younger generation seeking urban opportunities. Oke, nice. The correct answer for number 12 is E. Jawaban tepat adalah yang E. Oke. Itu ya teman-teman. Habis ini kalian mapel apa ya, by the way? Sudah ada tentornya? Tentornya siapa habis ini? Kak Aul ya? Ul? Belum ada ya? Kalian habis ini ada break dulu apa gimana dah? Apa langsung kelas langsung? Lanjut Lanjut siang, ya? Kak. Lanjut siang deh. Break. Break Break ya? dulu. Oh gitu ya, pantas nggak ada Kak Aul tadi. Ya udah, bentar, nomor 13 ya teman-teman, terakhir. Oh, ini kita bisa eliminasi additionally. Additional ini bisa kita jadikan kata kunci paling easy sebenarnya. Baru ada kata disrupted. Disrupted ini something yang negatif kan. Nah, additionally di sini ada furthermore, sejalan. Moreover, benar juga. In addition, benar juga. Additionally, benar juga. Therefore, ini salah. Ya udah berarti opsi E salah. Kalian tinggal cari yang disrupted. Traditional livestock management practice. Cari yang negatif, teman-teman. Kita lihat yang D dulu deh. Contemporary livestock owners have adopted new patterns of animal. Nah, ini terlalu positif ya, teman-teman. Berarti yang D ini salah. Yang C, have replaced traditional farming knowledge with contemporary agricultural management techniques. Nah, di sini kita bukan ngomongin contemporary agriculture management. Kita di sini ngomongin contemporary educational patterns. Oke, berarti bukan yang itu. Bukan yang D juga. Yang C salah, yang B. Sekarang pilihannya antara A sama B. Yang B dulu. Modern school have introduced new curriculum that teaches children in different methods of. Nah, ini malah positif ya ini ya. Ini positif, negatif. Ini positif, berarti udah bertentangan sama makna disruptnya tadi. Sekarang kita lihat yang A. Ada kata interfere. Interfere itu artinya mengganggu. Nah, ini maknanya positif. Negatif. Berarti kemungkinan besar, dan kita udah eliminasi ya tadi ya. Jawaban yang tepat berarti yang A. The requirement for children to attend school, ini dia menggantikan kata contemporary educational patterns. Sebenarnya ini restatement yang agak tricky teman-teman, yang nggak tersurat. Jadi kalian harus melihat konteksnya di kalimat sebelumnya tadi. Ya, intinya jawaban yang tepat nomor 13 itu yang A. Karena ada disrupted dan ada contemporary educational patterns. Oke, itu ya teman-teman. Nomor 14 ini jawabannya aku lupa, aku belum baca-baca. Bentar loh. Oh, nomor 14 ini jawabannya yang A, teman-teman. Ini kan sintesis ya, kalian cukup merangkum aja.
merangkum kedua teks. Teks 1 tadi ngomongin isunya, teks 2-nya ngomongin faktor-faktornya. Yaudah, faktor-faktornya itu cuma ada di opsi yang A. Oke, teman-teman, I think that's all. Anjay. I think sudah itu aja untuk sesi literasi bahasa Inggris hari ini. Any questions so far? Ada yang mau tanyain sebelum kita close kelasnya? Ini gimana sih caranya balikin kan? Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Aman? Nena aman. Yang lain gimana? Oke, insya Allah berkah, tabarakallah. Oke, thank you, thank you. Oke, semoga aman ya teman-teman. Semoga I have nothing but the best. Semoga yang terbaik buat kalian. Semoga ilmunya tadi bermanfaat untuk kita semua teman-teman. I'm sorry, aku nggak bisa Amin. memastikan semuanya aman karena keterbatasan kondisi kita saat ini. Jadi kita hanya bisa bertemu via online. Oh ya, sekali lagi minal aizin wal faizin. Nah, minal aizin wal faizin. Teman-teman, mohon maaf lahir batin. Semoga kita kembali ke diri kita yang terbaik di next period, next season, kasar gitu. Dan semoga keberkahan selalu melimpahi kehidupan kalian di sisa-sisa hidup kalian. Dan ya, dan selanjutnya ya. Oke, itu aja teman-teman, doa dari aku dan semoga beruntung ya kalian semua. I think that's all for today. Let's call it a day. That's all. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Syukron, syukron. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syukron Kak. Ustadz. Syukron, Syukron. syukron. Terima kasih. Syukron. Afwan, Thanks, Kak. afwan. Thanks. Selamat melanjutkan 4 sesi ya. Oke, silakan. Ini live dulu ya, live. Oke. I don't know where to go. I don't know how.